Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 21. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada chapter ini kita akan dibawa ke masa lalu dari Raja Vimala Citra yang masih kecil. Pada saat itu, Vimala Citra kecil, dia memanjat tangga dari sebuah lorong yang sangat dalam. Sesampainya di atas, dia mengintip seseorang yang sedang berpidato di tengah-tengah para dewa. Orang yang berpidato itu mengatakan bahwa dewa itu berada di posisi kepemimpinan semua makhluk. Pengetahuan, budaya, dan kekuatannya lebih kuat dari siapapun. Dan itulah yang membuat para dewa itu berbeda. Tapi yang paling membedakan antara dewa dengan makhluk lainnya, itu adalah sebuah moralitas. Karena moralitas adalah landasan dari semua budaya dan pengetahuan. Dan itu adalah norma yang memandu kelakuan dari para dewa. Tanpa itu semua, maka dewa akan menjadi seperti binatang buas. Dan ternyata orang yang berpidato itu adalah Raja Kebajikan Muka Kodok Munafik. Si Muka Kodok ini lanjut bicara pada dewa yang lain. Kita ini adalah dewa, puncak dari semua makhluk. Dan kita harus memiliki standar moral yang lebih tinggi. Aku berkhotbah pada kalian setiap hari, berharap kalian dapat memahami dan mengingat apa yang kukatakan. Raja Kebajikan pun juga berkata bahwa saat ini ada beberapa masalah di surga. Dan di masa depan nanti, dia berharap masalah ini akan segera berakhir. Raja Kebajikan juga berharap bahwa khotbahnya bisa dihadiri oleh semua dewa, termasuk dewa dari klan biru. Para dewa yang lain kini tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Raja Kebajikan, karena dewa klan biru adalah dewa yang kejam. Dan Raja Kebajikan pun kini langsung menyuruh para dewa itu untuk tidak melakukan diskriminasi, karena itu tidak diperbolehkan di istana surga ini. Dan menurut Raja Kebajikan, istana surga adalah tempat bagi para dewa yang memiliki keberagaman. Dan klan biru, mereka itu juga dewa, dan mereka juga harus dihormati, kata Raja Kebajikan. Tapi para dewa yang lain tetap tidak setuju, karena klan biru itu adalah dewa yang tidak bisa diatur, dan mereka mudah menyerang dewa lain. Vimala Citra kecil yang dari tadi mengintip, dia mendengar bahwa para dewa mengatakan bahwa klan biru adalah dewa yang buruk. Mereka selalu menggunakan kekuatan yang mengerikan. Dan di bulan lalu saja, klan biru ini melakukan kekacauan di istana surga. Raja Kebajikan pun kini langsung berkata, aku juga memperhatikan konflik di istana surga baru-baru ini. Itu semua pasti hanya sebuah kesalahpahaman. Tapi meskipun itu adalah sebuah salah paham, para dewa tetap tidak setuju dan mereka merasa tidak aman dengan adanya klan biru. Raja Kebajikan langsung mengatakan, aku mengerti kekhawatiran kalian semua, tapi aku akan menjamin bahwa siapapun yang telah melanggar hukum di istana surga, maka dia akan dihukum tanpa rasa belas kasihan. Tapi di sisi lain, aku minta pada kalian agar tidak dibutakan oleh kebencian pada klan biru, karena klan biru adalah anggota dari surgawi dan dia adalah saudara kita. Sekarang hanya sebagian kecil dari masalah yang terjadi. Kita hanya perlu bersabar dan kesulitan ini pasti akan berlalu. Setelah selesai mengintip, Vimala Citra kecil kini kembali masuk ke dalam lorong itu. Dan ternyata lorong itu adalah jalan untuk menuju ke rumah dari Vimala Citra kecil. Karena saat ini klan biru telah diasingkan di bawah istana surga. Vimala Citra yang kecil dan menemui ibunya. Sang ibu pun kini langsung berkata, apakah kamu secara diam-diam mendengarkan khotbah dari Taisang Lojun?
Dan sekarang kamu tidak bisa berhenti memikirkan khotbah itu, kan? Vimala Citra kecil lalu bertanya pada ibunya, "Ibu, aku tidak tahu apa yang kamu suka dari dirinya. Dia tua dan jelek. Gaya bicaranya juga sok banget. Aku yang mendengarnya merasa jijik dengan kata-kata yang dia ucapkan." Ibu dari Vimala Citra langsung menjawabnya, "Kamu masih kecil. Kamu belum cukup untuk mengerti semuanya. Dia sangat pintar dan baik hati." Dan Vimala Citra kecil langsung menjawab perkataan ibunya, "Kalau dia baik hati, kenapa dia menolak untuk mengenali kita?" Ibunya pun langsung menjawab, "Aku sudah mengatakan, karena ini adalah masalah identitas. Dia adalah 3 nenek moyang dari para dewa, dan dia menanggung banyak tanggung jawab." Vimala Citra kecil langsung membantah apa yang dikatakan oleh ibunya, dan dia kini berkata, alasan seperti itu adalah alasan seorang sampah. Dia terlalu menutupi dirinya dengan kata kebajikan, dan dia selalu mengatakan pada semua orang agar bertindak jujur, tapi apa yang dia lakukan selalu bertentangan dengan yang dia katakan, dan dia tidak memiliki keberanian untuk mengakui kita. Dia juga mengatakan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Tapi ibu lihat sendiri kan, berapa banyak len biru yang dihukum oleh peraturan surga. Terakhir kali aku pergi ke taman atas, aku diusir. Dan dari lubuk hatinya, dia selalu menganggap kita sebagai dewa yang tidak memenuhi syarat. Orang seperti dia adalah orang yang munafik dan sampah. Ibu Vimala Citra kini langsung mengatakan, "Kamu jangan berbicara kasar seperti itu pada ayahmu." Tangisan dan kecemburuan justru menjadi alasan mengapa dewa yang lain tidak menyukai kita. Pada saat perbincangan antara ibu dan anak ini, tiba-tiba kini terjadi sesuatu, karena sekarang tentara surga datang ke tempat itu untuk menjemput ibu Vimala Citra. Mereka langsung mengatakan, "Lan Zumingji, sekarang kamu dicurigai bahwa kamu terlibat dengan kerusuhan bulan lalu. Aku datang ke sini untuk menangkap dirimu sesuai dengan peraturan surga." Penjemputan yang dilakukan oleh prajurit surga itu membuat Vimala Citra dan ibunya menjadi terkejut. Tapi sang ibu juga tidak ingin memberontak dengan aturan yang ditetapkan oleh surga. Dan sekarang, ibu dari Vimala Citra dibawa pergi oleh para prajurit surga. Lalu sang ibu kini menyuruh Vimala Citra untuk meminta bantuan pada ayahnya. Mendengar perintah dari sang ibu, Vimala Citra kecil kini langsung berlari untuk menemui Taisang Lojun. Sesampainya di hadapan dari Taisang Lojun, Vimala Citra kecil kini menangis dan meminta tolong pada Raja Kebajikan untuk menyelamatkan ibunya. Para dewa yang lain kini menjadi terkejut karena seorang anak len biru telah tiba di tempat itu. Raja Kebajikan pun kini langsung berkata pada Vimala Citra, "Prajurit surga memiliki akal sehatnya sendiri dalam menangani sebuah kasus. Jika ibumu tidak bersalah, maka dia akan dibebaskan. Pergilah sekarang juga." Mendengar kata-kata dari Raja Kebajikan, Vimala Citra kecil kini tidak percaya bahwa Raja Kebajikan tidak ingin membantunya. Dan Vimala Citra kini langsung mengatakan, "Ayah, apakah kamu sedang berpura-pura tidak mengenalku? Aku adalah putrimu." Mendengar Vimala Citra berkata seperti itu, Raja Kebajikan pun kini menjadi marah. Dan dia pun kini langsung mengusir Vimala Citra kecil untuk segera pergi dari tempat ini. Vimala Citra kecil yang diusir oleh Raja Kebajikan, dia juga menjadi marah dan langsung mengatakan, "Apakah kamu takut didengar oleh murid-muridmu bahwa kamu tidak sebaik yang kamu katakan? Raja Kebajikan yang agung, apakah kamu tidak ingin mereka semua melihat sebuah kebenaran bahwa kamu telah menyembunyikan kekasih dan anak harammu di tingkat bawah istana surga?" Para dewa yang lain yang mendengar Vimala Citra berkata seperti itu, dia tidak terima dan mengatakan bahwa Vimala Citra telah menfitnah Raja Kebajikan. Vimala Citra pun kini juga langsung marah pada para dewa itu dan mengatakan bahwa murid dari Taisang Lojun ini adalah sampah. Bila mereka tidak percaya dengan sebuah kenyataan, Vimala Citra kecil menantang mereka untuk bertarung, dan para dewa pun kini berniat untuk menangkap Vimala Citra kecil.
Vimala Citra yang sudah marah, dia langsung menunjukkan kekuatan dan rambutnya kini menjadi sebuah senjata yang langsung membunuh para dewa di hadapan dari Taesang Lojun. Taesang Lojun yang melihat kelakuan dari Vimala Citra kecil, dia pun langsung menggunakan segel pengikat dan langsung mengikat tangan dan kaki Vimala Citra. Dan saat ini Taesang Lojun akan menghukum Vimala Citra atas apa yang telah ia lakukan. Vimala Citra kecil langsung berteriak pada Taesang Lojun. Dia siap dihukum asalkan ibunya dibebaskan sekarang juga. Dan Raja Kebajikan tidak ada tawar-menawar akan hal itu. Dan saat ini Raja Kebajikan pun langsung mengurung Vimala Citra di penjara es Istana Surga. 10 tahun kemudian, Vimala Citra kecil kini sudah terlihat agak besar dan dia dimasukkan ke dalam penjara Istana Surga selama 10 tahun. Dan kini terlihatlah Jingyi telah datang di hadapan Vimala Citra. Dan Jingyi pun kini langsung berkata, "Putri Vimala Citra, bangunlah. Klan Biru secara resmi telah memutuskan hubungan dengan para dewa dan pertempuran akan segera dimulai. Aku ingin menyelamatkan semua teman-teman yang telah dipenjara. Lalu kita pergi, tinggalkan Istana Surga ini dan menjalani hidup yang baru." Vimala Citra yang saat ini sudah terlepas dari penjara es, dirinya pun kini berjalan untuk menemui ibunya. Karena sang ibu saat ini masih terikat oleh rantai di penjara es Istana Surga. Vimala Citra pun langsung mendekat pada ibunya dan dia berusaha untuk melepaskan ibu dari rantai itu. Tapi ternyata sang ibu telah meninggal. Dan Vimala Citra pun kini langsung berkata, dia tidak menyelamatkanmu, tapi sebaliknya dia membiarkanmu berada di tempat ini membeku sampai mati. Karena ibunya telah meninggal, Jingyi pun kini langsung mengajak Vimala Citra untuk segera pergi dari tempat ini dan tidak ada waktu untuk bersedih. Mereka pun kini langsung membebaskan para klan biru yang lain. Dan para klan biru yang sudah terbebas dari penjara Istana Surga, mereka langsung membantai prajurit surga. Dan akhirnya perang pertama antara klan biru dan juga prajurit surga kini telah pecah. Istana Surga pun kini menjadi sangat kacau dan terbakar di mana-mana. Dan ternyata pengacau paling besar adalah Liaoji. Liaoji yang sudah kehilangan kendali saat itu, dia membantai para dewa dan prajurit Istana Surga. Lalu Liaoji pun berteriak, "Dewa, aku sudah menahanmu terlalu lama. Kemarilah, datang padaku dan akan kubantai." Jingyi yang dari atas tembok melihat Liaoji telah marah, dia langsung memanggilnya. Dan Jingyi pun kini berkata pada Liaoji, "Liaoji, jangan libatkan para dewa terlalu banyak. Kita harus mengawal suku klan biru pergi dari tempat ini. Karena prajurit Istana Surga ini, mereka tidak akan membiarkan kita pergi dari tempat ini dengan mudah. Maka bersiaplah untuk bertarung sampai mati." Dan pada saat itu, para klan biru yang akan segera meninggalkan Istana Surga yang dipimpin oleh Jingyi, dia pun menggunakan kapal Istana Surga untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tapi para prajurit surga ini tidak akan membiarkan para klan biru pergi dengan seenak hati mereka. Para prajurit surga terus menyerang klan biru menggunakan panah mereka. Bahkan pada saat itu, Vimala Citra juga mengamuk dan menggunakan kekuatan rambutnya untuk membunuh para prajurit surga. Dan kini, Vimala Citra pun kini berhadapan dengan Raja Kebajikan. Sang Raja Kebajikan langsung mengatakan bahwa Vimala Citra penuh dengan dendam dan kebencian. Dan seharusnya Vimala Citra memang tidak ada di dunia ini, karena itu adalah kesalahan dari Raja Kebajikan sendiri. Vimala Citra pun langsung mengatakan, "Apakah kamu datang untuk membunuhku?" Dan Raja Kebajikan menjawabnya, "Aku tidak pernah membunuh makhluk, karena yang lebih penting adalah sebuah kehidupan. Aku datang kemari hanya ingin memberimu saran terakhir, bahwa cinta itu lebih baik daripada kebencian." Vimala Citra langsung mengatakan, "Kamu berkata tentang cinta, itu lebih jelek dari kata-kata yang selalu kamu ucapkan. Jika kamu tidak berencana untuk melawanku, maka aku akan segera pergi dari tempat ini." Raja Kebajikan hanya diam saja. Dan Vimala Citra lanjut berkata, "Hari itu aku pergi tanpa melihat ke belakang. Kamu tidak menghentikan diriku. Dan aku tahu karena kamu memiliki hati yang bersalah.
Klan biru terus memberontak dan pertempuran dengan para dewa berlangsung sangat sengit. Aku tidak ingat berapa lama itu berlangsung. Para dewa surga menderita banyak korban dan klan biru hampir saja musnah. Dan hanya 99 dewa dari klan biru yang paling kuat yang akhirnya bisa berhasil lolos dari pengepungan dan melarikan diri ke dunia. Dan itu adalah awal dari kebencian. Aku sangat benci pada istana surga yang munafik ini. Karena kebencian dari Vimala Citra itu, dia berjanji akan menghabisi setiap dewa yang ia temui. Vimala Citra juga langsung mengatakan, setelah meninggalkan istana surga, aku sering mengalami sakit kepala. Mungkin ini karena kebencian yang terlalu dalam. Tapi menariknya, setelah aku bertemu dengan para dewa dan memakan daging mereka mentah-mentah, rasa sakit di kepalaku langsung menghilang dan menstabilkan emosiku kembali. Jadi sejak saat itu, aku suka makan dewa lebih banyak. Dan aku berpikir bahwa jika suatu saat nanti aku bisa memakanmu, hal itu pasti akan terasa indah, kata Vimala Citra pada Raja Kebajikan. Dan Raja Kebajikan pun kini langsung mengatakan pada Vimala Citra, sangat disayangkan, aku telah mendengar tentangmu selama ini, bahwa di antara Raja Asura yang lain, kamu adalah raja yang paling kejam. Dan aku di sini untuk membantumu kembali ke jalur yang benar. Vimala Citra pun langsung menjawab perkataan dari Taesang Lojun. Apakah sang Taesang Lojun akan menggunakan jari-jarinya yang gemuk untuk menyadarkan dirinya? Raja Kebajikan langsung memanggil 3 muridnya di tempat ini. Hal itu membuat Raja Vimala Citra menjadi terkejut. Dan benar saja, kini sebuah cahaya emas keluar dengan sangat terang di hadapan Raja Vimala Citra. Raja Vimala Citra pun kini langsung waspada dengan datangnya cahaya emas itu. Karena ternyata yang muncul dari cahaya emas itu adalah murid Taesang Lojun. Murid Taesang Lojun yang baru saja tiba kini langsung berkata, guru pernah mengatakan bahwa Vimala Citra adalah orang yang galak dan kejam. Dan ternyata itu benar. Dia adalah dewa yang jahat dan penuh kebencian. Ini membuatku merasa takut dari dalam lubuk hatiku. Murid Taesang Lojun yang berkata seperti itu, dia adalah Miao Xin. Raja Vimala Citra pun kini langsung berkata pada Raja Kebajikan, apakah kamu sudah mengumpulkan semua murid sampahmu ini untuk menghadapiku saat ini juga? Dan tiba-tiba saja Raja Vimala Citra kini menjadi terkejut karena dia tidak bisa bergerak. Karena ternyata sebuah rantai emas telah mengikat dirinya dari bawah batu. Dan kini murid Raja Kebajikan yang lain juga telah datang di tempat itu. Dia bernama Miao Jue. Dan Miao Jue ini langsung mengatakan, hari ini aku harus bekerja sama untuk menaklukkanmu. Raja Vimala Citra kini merasa emosi dengan kedatangan para murid Raja Kebajikan yang sangat mengganggu. Dan kini murid ketiga dari Raja Kebajikan juga sudah tiba di tempat itu. Dia bernama Miao Zhen. Dan Miao Zhen juga langsung mengatakan bahwa Raja Vimala Citra adalah dewa yang tersesat. Dan kini Raja Kebajikan menyuruh 3 muridnya untuk menghadapi Raja Vimala Citra dengan segel kertas mantra yang ada di tangan mereka masing-masing. Setelah mereka mendapatkan perintah dari Raja Kebajikan, ketiga muridnya ini pun langsung membacakan sebuah mantra pada kertas yang ada di tangan itu. Dan tiba-tiba saja langit pun kini menjadi gelap, yang membuat Raja Vimala Citra menjadi waspada. Dan ternyata dari langit yang gelap itu kini turun sebuah batu besar dengan penuh kertas segel mantra yang langsung menyasar tubuh Raja Vimala Citra. Hal ini membuat Raja Vimala Citra menjadi waspada akan serangan besar yang dilakukan oleh 3 murid Taesang Lojun. Dan dengan sekejap saja, batu besar yang terjatuh dari langit yang telah penuh dengan kertas mantra langsung menimpa tubuh Raja Vimala Citra. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Vimala Citra akan berhasil menghadapi 3 murid dari si muka kodok? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.